orang Kristen. Ya, saudara, saya percaya kita semua punya masalah, betul? Ada yang nggak punya masalah, angkat kaki. Semua punya masalah. Semua punya problema, semua punya tantangan. Tapi saudara, seperti yang Pak Gembala katakan dalam 2 minggu yang lalu, masalah itu tidak akan pernah selesai selama kita hidup di dunia ini. Kalau masalah mau selesai, tinggalkan dunia ini. Tapi jangan duluan meninggalkan dunia ini sebelum yang Sang Pencipta yang panggil. Amin. Itu dia. Kalau sudah saat yang ditentukan, entah dengan cara yang tak terduga, saudara, kalau memang dah poli, sakit, terus mati aja memang dah wajar, kita biasa, gitu ya. Kita udah mempersiapkan diri, udah ada lama tuh. Kita udah biasa, Bapak Ibu. Tapi tahu-tahu kona tobang kayu mati, kona timpa kayu kan kona tobang, kona timpa kayu mati, lalu kena tabrak mati, secara tak wajar lah. Rasanya tidak tega, betul Bapak Ibu? Rasanya tidak terima. Tapi kalau udah macam cara Tuhan, macam dia ganti. Ya, kita tidak pandai Bapak Ibu ngaku, tidak pandai. Yang pastinya kita harus siap-siap. Amin. Harus siap-siap. Nah, saudara, di tengah-tengah masalah yang kita alami, Tuhan mau hadir. Dia mau memberkati kehidupan kita semua. Dia mau memberkati anak-anak kita. Dia mau memberkati pekerjaan kita. Dia mau memberkati ekonomi kita. Bagaimana bersyukur Bapak Ibu, tahun 2025 ini adalah tahun berkat bagi kita semua. Bagi secara khusus umat Tuhan di Posit lah. Serius, bagaimana sangat terkagum-kagum aja sih sama Tuhan Yesus. Secara khusus Tuhan masih izinkan kita sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau berbicara tentang materi, mantau tuh. Yang ketiga, kegiatan Natal memang luar biasa. Bukan apa-apa sih Bapak Ibu. Baru tahun itu memang banyak yang nyelip. Tidak masalah Bapak Ibu, itu berkat Tuhan. Amin. Pak Gembala ada nyaru. Tapi Pak Gembala kagum sama yang punya berkat. Amin. Harus kagum sama yang punya berkat. Halo. Ya. Harus kagum yang punya berkat Bapak Ibu. Dia memberkati kita dengan caranya masing-masing. Dia berkati Pak Gembala beda dengan dia berkati Bapak Ibu. Beda. Caranya beda, berkatnya juga beda Bapak Ibu. Ada yang sama, ada juga yang beda. Bedanya di mana? Porsinya. Porsinya Bapak Ibu. Kalau memang tetangga kita punya porsi berkat yang Tuhan kasih itu lebih, Tuhan selalu ajarkan dan Pak Gembala selalu tekankan, unang. Kalau lagi ingat, unang, nyiri. Ada bagian kita, amin. Ada bagian kita. Itu kisah Bapak Ibu. Kemarin Pak Gembala kisah di ibadah rumah tangga. Bapak Ibu bayangkan, waktu kami namakan apel Natal, Bapak Ibu kan ada door prize Bapak Ibu. Ada hadiah. Satu kupon pokoknya 20.000. Ada yang beli 2, ada yang beli 1, ada yang beli 5, ada yang beli 10, ada yang beli 20, ada yang beli banyak Bapak Ibu ada boleh. Tapi yang mungkin hanya beli 1, 2, ataupun mungkin 5 ya, paling banyak 100 lah. Beli rice cooker, beli sepeda, yang modal 100.000 Pak. Beli kulkas, beli tuh. Ini hadiah hiburan. Tapi bukan tuh Bapak Ibu, ini bukan hadiah ya. Tim Pak Gembala. Ada Bapak Ibu. Dan yang dapatkan itu Bapak Ibu, yang Bapak Ibu kalau nama kayak waktu pas kemarin, yang dapatkan itu adalah orang-orang yang berduit. Serius. Orang-orang yang berduit. Kadang Pak Gembala mikir, Tuhan ada apa yang bilang atau kami itu yang ada berduit kurang rohai.
Yang dapat rice cooker ubah bini pajidan. Nah, dapat orang berduitnya. Lalu yang dapat sepeda ada orang Cina. Ia pun juga mesti toko-toko aja mama luar biasa. Lalu yang beli sepeda motor Bapak Ibu, beli hadiah utama tuh Pak Pendeta Sumarno. Serius. Dalam hatiku Tuhan, bukan bola sampai modal sama bola, motor banyak. Ya, panen ngapain? Aku berdoa ke Tuhan. Tuhan, cukupkan kami itu Tuhan. Nah, semoga kami beli motor naik kan nanti motor butuh kami itu ya. Motor kami dah butuh Tuhan dah beberapa tahun tuh dah. Puji Tuhan lagi pelihara. Pas mumpung motor yang hadiah itu kan motor Rempo kayak ganti Rempo kami ke Tuhan kajian ada boleh kau dalam buhay. Lalu kami diundang Bapak Ibu. Bagaimana? Lagi dibilang Pak dan kanal bakal ke kami ada syukuran. Dah matiku syukuran motor tuh asapun. Nah, lupa mau dahian dah. Pak Samson yang tadi mubah. Si dia yang pinokan. Wah, si dia itu pulang Bapak. Lalu, udah kalau gitu. Nah, sampai Bapak kemana yang sampai datang bah? Datanglah kami Bapak Ibu. Yang kesaksian, setua kesaksian. Kami itu nada nyangka kok. Saja nada nyangka. Asal-asal boleh gam. Pas soto ada asal-asal boleh, udah Pak. Konti boleh aku mau kumpulkan yang kupon di aja aku simpan kuponnya kah? Kalau boleh, enggak. Sampai pone kalau sentuhan beberapa ini ya. Tapi mereka dia yang beli motor jola. Tapi Bapak Ibu itulah berkat mereka yang Tuhan sudah berikan. Ya udah mana nih? Ya udah mana ini? Berkat Tuhan itu masing-masing. Ya Tuhan berikan. Maka hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau memperbaharui hidup kita dengan berkatnya masing-masing. Kita harus perbaharui diri kita dulu. Diri kita yang harus duluan diperbaharui. Diri kita Bapak Ibu. Minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana kita harus memperbaharui iman kita. Iman ini Bapak Ibu yang harus diubah dulu. Cara iman kita, cara kita percaya kepada Tuhan itu seperti apa, kita harus ubah dulu ya. Dan kita sudah belajar itu. Dan hari ini Tuhan mau ajarkan kita, Tuhan mau ubahkan cara pemahaman kita, cara berpikir kita tentang Tuhan. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5 Bapak Ibu, ini kisah bagaimana Yesus berkisah dengan Nikodemus. Ia muda, kalau barang siapa ayat 3, aku berkata sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4, apa berkata firman Tuhan ayat 4? Ya, Nikodemus secara manusia Bapak Ibu wajar. Dia punya pemahaman. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia dah tua? Wah kita tuh. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Gitu ya. Lahir baru ya, namanya lahir kembali. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa ayat yang kelima? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Artinya begini Bapak Ibu, pemahaman yang Yesus mau berikan kepada Nikodemus itu adalah bagaimana supaya dia paham tentang yang namanya lahir baru. Lahir baru Bapak Ibu, ya, lahir baru ini Bapak Ibu, ini merupakan sebuah tanda penyerahan diri, tanda pertobatan, sebagai tanda pengakuan kepada Tuhan sebagai Tuhan yang juru selamat, dan untuk punya ada komitmen untuk sikap hidup berubah. Makanya Bapak Ibu, orang yang berubah, orang yang mau bertobat, orang yang betul-betul mau menyerahkan diri di hadapan Tuhan, tandanya dia bahwa dikatakan ayat yang kelima tadi Pak, ayat yang kelima, tandanya Bapak Ibu, ia dibaptis. Baptisnya dengan dari air Bapak Ibu. Itu tanda pertobatan kita. Dan roh itu artinya hidup kita mau dibaharui. Hidup kita yang mau berubah. Yang mungkin dulu suka berontak, mulai berubah. Amin. Tahun itu harus berubah, tahun depan harus berubah. Tahun itu mulai berkurang-kurangan. Amin.
Ya, yang mungkin dulunya mungkin istilahnya suka bahasa dewa, udah mulai kurang-kurang, amin. Wih, kok aku kan tau koyat kau nyaru ditugin, amin. Yang dewa-dewa kurang-kurangan, amin. Ya, una malah nyaru. Ibaratnya begitu Bapak Ibu, ya, yang mulutnya Bapak Ibu suka sumpah serapah, nata kepangan, agak kurang-kurang, amin. Kalau pandai belopang, bagi yang menang, kalau yang mulai, Saudara, ini yang maksud Tuhan. Pemahaman Nikodemus lahirnya secara jasmani. Gak mungkin kita dah Tuhan pandai tau makin ini aku ngaduli. Sepode mati rumah kita. Karena mungkin Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin. Tetapi pemahaman Tuhan adalah lahir baru. Hidup kita yang diperbaharui, itu maksud Tuhan. Maka saudara, Yesus hadir, dia mau merubah pola pikir kita. Pemahaman kita, pemikiran kita ini dulu. Pikiran kita yang mungkin suka jahat, Bapak Ibu, ini harus diubah supaya hidup kita ini sehat. Sehat jasmani rohani, amin. Maka caranya Bapak Ibu supaya Tuhan mau mengubahkan pikiran kita, pemahaman kita, kita harus mulai dari diri kita. Yang pertama, unang terlalu berpikir negatif kepangan, amin. Amin. Kenapa terlalu berpikir negatif? Oh baik, jelahai. Saudara, Pak Gembala mengatakan kalau kita terlalu berpikir negatif kepangan, nadang mina tidur, nadang konyang juga. Mantap pangan berkisah itu pakai sanggup padahal nada. Ya, ini dia Bapak Ibu masalahnya sini. Kalau kita terlalu berpikir negatif, saudara, ini masalahnya. Masalahnya di situ Bapak Ibu. Unang terlalu pikir negatif Bapak Ibu dalam hidup kita. Dan akan namanya bully jalan keluarnya tidak akan. Selalu Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan Bapak Ibu, kalau pikiran negatif, kalau iblis, kalau sudah setan, kalau sudah merasuk ini kita, itu apapun kata kita pasti negatif. Cara kita bertindak pun juga pasti negatif. Tidak ada yang baga, pasti jahat. Padahal kita tidak pandai bangku berubah masalahnya. Duduk pekalai kita tidak pandai. Tapi kita dah berpikir hal yang jahat. Ini masalah Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus saja datang ke dalam dunia, orang-orang yang berpikir negatif dengan ia Bapak Ibu, ia ada ngaruh Bapak Ibu. Tapi ia tetap sayang. Tuhan Yesus tidak kalau berpikir negatif ke kita, meskipun ia dah pandai kita tuh mula hal jahat. Tuhan pandai. Tapi ia ada ngaruh, ia mau mengasihi kita, ia mau sayang dengan kita. Maka Bapak Ibu, kalau Tuhan mau memperbaharui kita, paling tidak kalau kita sehat, pikiran kita juga harus sehat. Amin. Pikiran kita harus baga, supaya energi positif itu pun juga masuk. Serius Bapak Ibu. Amin. Kalau terlalu berpikir negatif ke pangan, apalagi berpikir negatif ke bini berdandan sedikit aja nak ngomongnya kau, nyaru tuh ben. Gitu ya. Laki-laki baru istilahnya agak wangi-wangi sedikit, lain itu ben nih. Nah kemana kau?
Say hi Naru. Menang Bapak Ibu. Ya. Setiap kali na tahun baru cobalah diubah-ubah pemahaman kita, pikiran kita supaya ada jahat. Ya. Nang sampai pemikir kita tuh jahat ke pangan, nang sampai pemikir kita tuh jahat lagi ke laki atau bini kita, nang sampai pemikir kita jahat ke anak. Ketia nang ubah macam dia, ketika ada pemikir jahat kau. Kita nang mau lihat duit sedikit aja, jauh macam dia, apalagi kita mau lihat banyak. Contohnya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, Tuhan mau memperbaharui pikiran kita, maka mari kita coba ubah dulu diri kita, pemahaman kita Bapak Ibu, supaya kita diperbaharui. Ya, itu dia Bapak Ibu. Maka jangan berpikir negatif. Ya, jangan berpikir negatif Bapak Ibu dalam hidup kita. Seringkali Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia, dia seringkali salah paham. Percaya atau tidak Bapak Ibu, karena punya pikiran negatif maka salah paham. Contoh, kita mantau betina, contohnya, maaf minta ampun, ini dah betina, janda pula, kalau kan dugala, pakai baju yang agak seksi, kira apa yang pandangan kita, paham dia, kita ke iya, baju dah seksi, rok macam segitu. Kira kita mantau manusia, pemahaman kita berubah pemahaman kita. Oh, ada keperluan dia manusia ya. Apa pula? Pak Kepala mana? Nah, kayak pakai macam baju yang seksi Bapak Ibu. Di foto Ibu Gembala waktu di sekolah Bapak Ibu, waktu Ibu Gembala SMA. Ada Pak Gembala mantau Bapak Ibu, kawan-kawan Ibu Gembala kan mereka kan foto Bapak Ibu di SMA itu. Mereka mau foto, mereka duduk. Lalu ada Bapak Ibu kawannya Ibu Gembala, ia pakai rok agak tebelah. Tebelah itu, akan tebelah lah. Kemudian mungkin nada manusia ya kau mah yang ulu nikah kau mah ulu nikah. Oh, bila kali Ya ada ulu nikah dari kepada kami deh. Pada aku kanto yang bangga, koma ya asasaan tuh ya istilahnya gadis bangga-bangga lah. Dia tahu ya yang mulu. Salah paham dari pandangan, salah paham dari penglihatan, dari apa yang kita lihat. Orang hanya mantau kulitnya, nada panai mah isinya berubah, betul? Inilah kita Bapak Ibu. Maka coba kita belajar supaya unang berpikir negatif, unang sampai salah paham ke pangan. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu terjadi, betul? Amin. Belum tentu Bapak Ibu. Maka unang kalau berpikir jahat, berpikirlah yang bangga-bangga. Amin. Supaya kita sehat jasmani, sehat rohani Bapak Ibu. Kalau kita terlalu berpikir negatif, Bapak Ibu nada kalah bani somo pemudi kita, nada kalah somo peridap kita Bapak Ibu, nada kalah somo. Yang mula pemodeh itu Bapak Ibu, pemodeh kita apapun peridap kita Bapak Ibu. Yang mula pemodeh karena pikiran kita terlalu jahat. Itu dia. Sehingga kita berpikir hal yang jahat, emosi bergejolak, pemodehnya makin menyatu. Yes, sama itu pemodehnya. Iya, serius. Makanya Tuhan kan bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Serius, itu betul kata firman Allah. Belajar berpikir positif, jangan berpikir negatif terus terhadap seseorang. Tidak baik, Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan mau ajarkan. Ya, tadi yang pertama jangan berpikir negatif supaya Tuhan ubah hidup kita, ubah pemahaman kita. Yang kedua, Tuhan mau ajarkan kepada kita, mari kita belajar untuk unang keras kepala. Jangan keras kepala, tetapi hidup nuna aturan. Itu dia. Hidup nuna aturan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya. Dampaknya kalau kita
kita tidak hidup ikut aturan, kita pakai pemahaman kita sendiri, kita akan hidup dalam kesia-siaan, kita akan hidup dalam kesalahan. Serius kalau kita nggak ada aturan. Contoh Pak Gembala kasih contoh. Bapak Ibu yang biasa ngimah mie goreng angkat tangan. Pak Gembala najami, Bapak Ibu sehari sopan Pak Gembala rikak tuh. Amin. Yang biasanya yang ngimah mie goreng, nama mie goreng. Itu yang mie-nya itu diroboh apa digoreng? Oh, roboh kan langsung goreng. Harusnya cara kan mereka ada tulis cara buatnya kan, direbus dulu, ditaruh di air mendidih sekitar 3 menit lalu ditiriskan, diangkat, kemudian Bapak Ibu mau goreng silakan. Harusnya direbus dulu kan? Tapi Bapak Ibu Pak Gembala karena tadi Pak Gembala tanya Pak Gembala bisikai media supaya Pak Gembala mulai contoh Kalau Bapak Ibu kalian contohnya kalau langsung goreng Bapak Ibu, itu Bapak Ibu langsung olah. Minyak Bapak Ibu langsung olah. Bapak Ibu nada pada kita limahan. Batu asli. Coba kalau nangis nah coba apa itu kata Pak Gembala tuh. Kalau minyak langsung digoreng namanya mie goreng. Coba langsung digoreng. Nada nunda aturan pemulahan. Aturan pemulahan harus dirobos dulu, baru ditiriskan kan airnya. Nah kalau digoreng langsung, nada bakal menjadi, nada pandai diterima. Iya, maksudnya supaya kita Tuhan mau, kita tuh nuna cara Tuhan, kita nuna aturan Tuhan, kita nuna pengguna Tuhan, nuna pengguna diri. Amin. Kalau mau diberkati, belajar taat ya. Kalau mau diberkati, unang keras kepala, unang kepala angin, suku-suku kepala angin, unang kepala batu. Meskipun kita suku batu kawan. Ya, saudara, seringkali dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita hanya ingin dilihat hasilnya saja. Seringkali Bapak Ibu, kita hanya mantau hasilnya, tapi tidak mantau prosesnya. Ya, kita mantau anak pangat, bagak makau, ia semayang antus, ia hidupnya bagak, ia sopan, ia bitu bagak lah itu ya. Tapi kita tidak panai, kati orang Tuhan didik ia sampai ia jadi bagak. Bagaimana diberkati dengan anak-anaknya Ibu Sri Andi kita, Kak Itoy, 2 anaknya itu Bapak Ibu Anggi dan Sidi. Ketika anak-anaknya seusia Matthew, seusia mereka Bapak Ibu suka akan berodah Bapak Ibu. Waktu itu suaminya Pak, siapa namanya saya? Pak Ulmanus, Pak Ul, Anggi jadi gembala Bapak Ibu. Ibu Sri Andi kita Bapak Ibu mendidik anaknya supaya dia duduk tenang, tahu bahwa bapaknya lagi khotbah Bapak Ibu supaya antus. Ya tarik Bapak Ibu lagi berdoa Bapak Ibu di gereja Bapak Ibu. Ya tarik anaknya masuk ke kamar, dia sifat pakai otak kaki ya Bapak Ibu. Disipat sampai jorang, sampai orang antuh, sampai orang duduk tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu saya percaya Bapak Ibu, cara kita mendidik anak itu nanti anaknya akan seperti apa. Dan pastinya juga Bapak Ibu anak itu ya namanya buah jatuh ada pada jauh dari bangku ya. Maka Pak Gembala kalau mantemnya dia aja mau masuk ke biakunya, hai kanye dia. Ahli Bapak Ibu kami kemarin di mekan kita, kami kan memalak di mekan kita. Kumanta Bapak Ibu ya bagus jangan kawan ketina ada kawan ketina, woi ada si cewek om itu, woi makin nyanyi aku mah. Di polo nyaru, kau siapa tuh kau? Kan ya apa kau tinggi kau Tapi Bapak
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang Tuhan mau supaya bagaimana dalam kehidupan kita, saudaraku, belajar untuk menaati aturan Tuhan. Unang melawan, unang keras kepala. Kalau keras kepala Bapak Ibu, nada bakal menyadi masalah kita, Bapak Ibu. Nada boleh unsur, ya. Maka saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya untuk kita dua hal ini saja, Bapak Ibu, yang Tuhan mau supaya Tuhan mau memperbaharui pikiran kita, kita juga bisa sehat secara jasmani rohani, Bapak Ibu. Tuhan cuma mau dua hal dalam pemahaman kita, dalam pikiran kita. Berhenti berpikir negatif, belajarlah berpikir positif, belajar untuk berpikir yang hal bangga, unang berpikir yang jahat kepangan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, unang keras kepala. Ya, kalau ditegur bersyukur, Bapak Ibu. Ya, kalau ditegur bersyukur, Bapak Ibu. Unang tolak hati, unang tolak kepala. Tapi belajarlah saja untuk nuna aturan, Bapak Ibu. Belajarlah untuk mantau kaki cara Tuhan lah, ya. Dan belajar selalu bersyukur, Bapak Ibu, supaya kita semua diberkati, Bapak Ibu. Mengakhiri tahun 2025 ini, kita mengakhirinya di dalam berkat kasih setia Tuhan Yesus saja, di dalam pembaharuan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan